Selamat datang di channel Nabla Education. Pada video kali ini kita akan membahas soal simulasi OSNP IPA jenjang SMP tahun 2023 ya. Dan seperti biasanya untuk soal-soal simulasi biasanya diambilkan dari soal tahun sebelumnya. Jadi soal ini merupakan soal OSN IPA tahun 2022 untuk tingkat provinsi. Oke, kita akan mulai dari soal yang pertama. Sebuah balok A dengan massa 2 kg mulai bergerak ke arah kanan pada saat T sama dengan 0. Dari keadaan diam oleh gaya sebesar 10 Newton. Oke, jadi kalau kita lihat di sini misalkan kita punya balok A yang sebelah kiri ya, sudah saya gambar di sini. Ada balok A, kemudian pada saat T sama dengan 0 second atau 0 detik, balok ini ditarik oleh gaya sebesar 10 Newton ke arah kanan. Jadi ini kita buat aja misalkan ada gaya F1 misalkan 10 Newton ya. Nah, kemudian pada saat 2 detik dikerjakan gaya konstan pada balok A sehingga balok A, sebelumnya ada balok B dulu ya. Balok B ditempatkan pada jarak 20 meter di kanan balok A. Oke, misalkan kita buat balok B-nya yang sebelah kanan sendiri ini. Ini adalah balok B, di mana jarak antara balok B dengan balok A itu adalah 20 meter ya. Jadi kalau kita hitung dari posisi awal A kemudian sampai ada di balok B di sini, dia jaraknya adalah 20 meter. Oke, kemudian pada saat T sama dengan 2 detik, nah kita misalkan yang 2 detik di sini nih, ini adalah T sama dengan 2 sekon, dikerjakan sebuah gaya konstan F pada balok A sehingga balok tepat berhenti sebelum menabrak balok B. Jadi di sini ada gaya F nanti, kita sebut aja F2. Dan kita belum tahu F2 itu mengarah kemana, kemudian nilainya berapa, itu kita tidak tahu ya. Tetapi yang kita tahu adalah balok A ini masih balok A, akan tepat berhenti sebelum menabrak balok B. Pertanyaannya adalah besar dan arah gaya F tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi kita akan mulai analisis. Kasusnya kita bagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama, kita akan bagi kasusnya pada saat gerakan A dari 0 sampai dengan 2 detik. Nah, kita sebut ini kasus yang pertama atau bagian yang pertama ya. Kita lihat pada bagian pertama apa yang terjadi. Jadi balok A-nya ini yang punya massa 2 kg, ini M-nya sama dengan 2 kg ditarik oleh gaya 10 Newton. Berarti balok A ini akan mengalami gerak dipercepat kan. Nah, kita bisa mencari percepatannya dengan menggunakan hukum Newton ya. Jadi F1 sama dengan M dikalikan dengan A. F1-nya adalah 10 Newton sama dengan masanya itu 2 kg dikalikan A. Berarti A-nya di sini sama dengan 5 meter per second kuadrat ya. Dari 10 dibagi 2 ya. Jadi balok ini nanti pada gerakan pertama ini dia akan bergerak dengan percepatan 5 meter per second kuadrat. Artinya kita bisa hitung waktu jarak yang dibutuhkan dari posisi awal sampai ke 2 detik di sini ya. Kita sebut aja dia S1. Jadi kita bisa hitung S1-nya dengan menggunakan GLBB ya. Jadi S1 itu sama dengan V0 kali T, kemudian karena dipercepat berarti plus setengah AT kuadrat ya. S1-nya kita akan cari sama dengan di sini ya, V0-nya dari kondisi diam dia bergerak dari keadaan diam. Jadi V0-nya sama dengan 0 ya. 0 dikali T ya 0 plus setengah dikali A-nya sudah kita dapatkan 5, kemudian waktunya adalah dari posisi awal sampai di sini 2 sekon, berarti ini dikalikan 2 kuadrat. Atau sama dengan setengah dikalikan 5 dikalikan 4 ya, atau sama dengan 10 meter ya. Jadi 5 kali 4 20 dibagi 2 itu 10 meter. Berarti S1-nya di sini punya nilai 10 meter. Nah, kita sudah dapatkan informasi lengkap ya. Kemudian kita juga bisa mencari pada saat di posisi A ini dia akan punya kecepatan, anggaplah misalkan V1. Nah, masih di informasi yang pertama kita bisa menghitung V1-nya ya. Dengan menggunakan persamaan GLBB yaitu V0 plus AT. V0-nya itu masih 0, kemudian percepatannya 5, waktunya 2. Sama dengan 10 meter per second ya. Jadi pada saat di posisi 2 detik ini, benda ini punya kecepatan 10 meter per second. Nah, itu informasi yang kita dapatkan dari gerakan yang pertama, yaitu pada saat 0 detik sampai 2 detik. Nah, sekarang berikutnya kita akan analisis gerakan yang kedua, yaitu dari 2 detik sampai dia menabrak B di sini ya. Kita sebut nanti di sini kasusnya atau kasus kejadiannya adalah kejadian yang kedua. Nah, untuk mempermudah kita gambarkan di sini ya. Jadi untuk kejadian yang kedua ini apa yang terjadi? Kita lihat ini ada balok A ya. Jadi balok A-nya sudah bergerak dengan kecepatan awalnya sudah ada yaitu 10 meter per second. Kemudian balok ini juga masih bekerja gaya di mana saya gambar di sini kayaknya ya.
gaya yang arah ke kanan itu nilainya F1 yaitu sama dengan 10 Newton. Oke, kemudian pada balok A ini jarak yang telah ditempuh dia adalah 10 meter. Berarti artinya sisa yang harus dia tempuh lagi itu 10 meter lagi ya. Karena jarak A dan B-nya 20 meter, berarti sisanya harus 10 meter. Nah, ternyata balok A ini harus berhenti di sini. Ya, ini adalah balok B dan dia harus berhenti tepat di sini. Artinya, di sini dia harus punya kecepatan V2 yang nilainya 0. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Kesimpulannya adalah gerakan dari posisi yang 2 detik sampai ke yang akhir itu harus gerakan yang diperlambatkan. Karena dia harus berhenti sebelum menabrak balok B. Jadi ini harus diperlambat. Nah, padahal dia punya gaya ke kanan 10 Newton ya. Berarti karena dia harus diperlambat, maka harus ada gaya lain kan. Nah, gaya lainnya pasti arahnya harus ke arah kiri supaya dia diperlambat. Nah, oke, kita sebut aja di sini F2 ya. F2. Kenapa harus ke kiri? Karena harus diperlambat dan nilainya juga harus lebih besar daripada F1 supaya dia kasusnya adalah perlambatan. Oke, sekarang kita lupakan dulu F2. Kita akan cari dulu berapakah perlambatan yang dimiliki oleh balok A sebelum menabrak balok B di sini yang harus menempuh jarak 10 meter ya, karena sisanya 10 meter. Oke, ini 10 meter. Maka kita bisa hitung di sini, yaitu kita gunakan seperti ini. Sigma F itu sama dengan M dikalikan dengan A. Itu persamaan pertama. Sigma F-nya kita belum tahu. Berarti kita bisa hitung pakai persamaan kinematika, yaitu V akhir kuadrat sama dengan V awal kuadrat minus 2 dikali A dikali S ya. Tandanya di sini negatif. Kenapa? Karena dia diperlambat ini ya. Karena dia diperlambat berarti di sini tandanya minus. V2-nya adalah 0, V1-nya sudah kita hitung 10 kuadrat ya, minus 2 dikali A2. Oke, ini A-nya kita sebut A2 ya, perlambatannya dikali jaraknya 10. Jadi pindah ke kanan ya, jadi atau kita tulis dulu 0 sama dengan 100 dikurang 20 A2. Berarti 20 A2 itu sama dengan 100. Berarti A2-nya itu sama dengan 5 meter per second kuadrat. Berarti balok A tersebut nanti diperlambat dengan perlambatan 5 meter per second kuadrat. Hampir sama ya nilainya kan. Tetapi yang atas tadi adalah percepatan nih, A1 misalkan percepatan. A2 di sini sifatnya adalah perlambatan. Nah, berarti kita bisa hitung lagi sekarang. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan masanya itu adalah 2 tadi ya, 2 kg. Kemudian A-nya sekarang 5. Berarti sigma F-nya harus 10 Newton. Nah, sigma F itu harus 10 Newton. Berarti kalau kita gambarkan, gaya itu punya arah F1 ke kanan 10 Newton. Ini F1. Kemudian F2-nya itu harus mengarah ke arah yang berlawanan karena nanti dia akan diperlambat. Ini F2. Maka kalau kita lihat di sini, sigma F itu sama dengan, ya, F2-nya harus lebih besar kan? Karena harus diperlambat. Jadi F2 minus F1. Sigma F-nya adalah 10 Newton, F2-nya adalah, kita belum tahu mau dicari, F1-nya 10. Nah, maka kita dapat tuh nilai F2-nya yaitu sama dengan 20 Newton. Nah, kita dapat nilainya. Arahnya kemana? Ke kiri ya, ke arah berlawanan. Jadi, kalau misalkan ditanyakan besar dan arah gaya F tersebut, berarti besarnya adalah 20 Newton, kemudian arahnya ke arah kiri. Nah, ini kita sudah menjawab soal simulasi OSNP yang pertama. Oke, seperti itu.